Selamat datang di program Papan Tulis Online, program yang saya tujukan khusus kepada siswa saya untuk tetap bisa belajar dari rumah. Cekidot. Halo, ketemu lagi sama saya di program Papan Tulis Online untuk anak kelas 11 MIPA ya. Ini pembelajaran kita minggu ini. Jadi kamu simak baik-baik pembelajaran dari saya supaya kita bisa tetap belajar dalam situasi gaya belajar dari jarak jauh. Oke. Judul materi kita hari ini adalah kita membahas atau menyelidiki bagaimana cara mencari nilai dari suatu polinomial ya. Jadi kita polinomial sudah kita pelajari mulai dari definisi, kemudian operasi, kesamaan, dan ya minggu ini kita belajar tentang nilai polinomial. Bagaimana nilai polinomial itu kamu simak baik-baik. Ada dua metode untuk mencari nilai dari suatu polinomial. Yang pertama adalah metode substitusi langsung dan yang kedua pakai metode Horner. Metode Horner sama seperti metode Horner yang kamu pakai ketika kamu membagi suatu polinomial ya. Jadi rumusnya sama, bagannya sama. Metode substitusi langsung adalah metode menggantikan langsung nilai X yang diminta pada soal. Jadi saya akan memberikan penjelasan untuk metode substitusi dan metode Horner ke kamu dalam rangka mencari nilai dari suatu polinomial. Ya, yang pertama kita selidiki dengan cara substitusi ya. Dengan cara substitusi. Cara substitusi diperoleh hanya dengan menggantikan nilai variabel X dengan nilai titik di mana yang diingin diketahui nilai suku banyak fx tersebut ya. Mungkin kalau kamu nggak paham kalimatnya, kita langsung perhatikan contoh ya. Kita langsung lakukan ke dalam contoh soal. Jadi misalnya ada coso nilai suku banyak ini ya kan. Tentukan nilai suku banyak ini pada titik x sama dengan 3 adalah. Oke, langsung kita jawab ya, langsung kita jawab. Yang titik yang diminta dalam soal adalah titik x sama dengan 3. Maka disuruh kamu tentukan nilai polinomial ini pada x sama dengan 3. Artinya x sama dengan 3 substitusi langsung ke polinomial kita. Ya. Substitusi tahu artinya kan, menggantikan setiap variabel x menjadi 3 sesuai permintaan dari soal. Oke, kita lakukan ya. Kita pertama tulis kembali polinomial kita, kemudian ganti setiap x menjadi 3 sesuai dengan permintaan soal. Kemudian sederhanakan 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 2 9, 3 kali 3 9 ya. Selanjutnya 27 tetap, 3 kali 9 27, 9 tambah 1 ini tetap ya dari polinomial. Kemudian nah saya kasih titik-titik, kamu menjumlahkan berapa jumlahnya ini ya, kamu yang menjumlahkan, tinggal sederhana. Nah begitu cara mencari suatu nilai polinomial dengan cara substitusi langsung. Sangat gampang ya, sangat gampang. Gantikan setiap nilai x sesuai dengan nilai x yang diketahui dalam soal. Kemudian sederhanakan yang bisa kamu kerjakan dan selanjutnya jumlahkan atau kurangkan sesuai dengan rumus polinomialnya. Paham ya? Sangat gampang ya untuk cara substitusi. Nah, kalau sudah paham, maka kita beralih langsung ke cara metode Horner ya. Kalau kamu menyimak video saya dari pembagian suatu polinomial dengan polinomial yang lainnya dengan metode Horner, maka metode ini tidak sulit sama kamu. Langkah pertama, kamu mencari nilai suku banyak untuk nilai x sama dengan k dengan cara metode Horner adalah meletakkan koefisien secara berurutan mulai dari pangkat tertinggi hingga pangkat terendah pada suatu bagan. Selanjutnya,
melakukan operasi hitung perkalian dan penjumlahan hingga mendapatkan nilainya, ya yang seperti yang saya katakan minggu lalu. Kalau kamu tidak paham kalimat ini, langsung simak saja cara metode Horner dengan menyimak pengerjaan contoh ini. Ini mohon maaf ya, agak tertutup sedikit. Misalkan suku banyak berderajat 4 dinyatakan dalam bentuk umum berikut. Misalnya ada ini suatu polinomial, ya. Ini suatu polinomial A, B, C, D adalah koefisien. Ini A, koefisien variabel tertinggi, B nomor 2 tertinggi, C nomor 1 tertinggi, dan D adalah konstanta. Katanya tentukan polinomial ini pada suatu titik X sama dengan K. Maka kamu bikin dulu bagan Horner, ya seperti biasa. Kemudian letakkan nilai K di luar. Kemudian setiap koefisien dari polinomial kita di dalam seperti ini sehingga ke konstantanya. Selanjutnya A seperti biasa itu langsung turun, ya. A langsung turun. Kemudian angka di bawah B kita cari dengan cara mengalihkan A dengan K, AK. Kemudian jumlahkan mereka, AK tambah B, hasilnya AK tambah B. Selanjutnya untuk yang ke C sama AK tambah B, kamu kalikan dengan K, hasilnya AK kuadrat tambah BK. Kemudian jumlahkan ke C, hasilnya AK kuadrat tambah BK tambah C. Kemudian untuk nilai di D, K sama, ini kalikan ke K dulu. AK pangkat 3 jadinya, ditambah BK pangkat 2, ditambah CK. Kemudian hasil paling akhirnya kamu jumlahkan dengan D. AK pangkat 3, tambah BK kuadrat, tambah CK, tambah D. Nah, dari bagan ini, kalau sudah kamu lakukan ini, yang mana yang disebut sebagai hasilnya adalah yang akhir ini. Disebutlah hasil FK, ya. Jadi artinya kamu gantikan X di sini menjadi K. Oke, kalau nggak paham kita langsung masuk ke contoh soal saja ya. Contoh soalnya sama tadi polinomial kita, ya. Contoh soalnya sama, hanya kita cari dengan metode Horner. Harusnya jawabannya sama, ya. Nah, dari polinomial kita identifikasi dulu siapa A, siapa B, siapa C, dan siapa D. Kadang-kadang ada A, B, C sampai F, tergantung banyak suku dari polinomial kita. Ini nggak terbatas sampai D, ya. Kemudian dari titik yang mau dicari, X sama dengan 3, kita dapat nilai K itu sama dengan 3. Nah, semua koefisien dan titik yang mau dicari polinomialnya sudah ada, tinggal masukkan ke bagan ini. Ya, tinggal masukkan ke bagan ini. Oke, kita masukkan. Ya, kita masukkan tadi K di luar. Ya, ini anggap ya K di luar, ditutupi badan saya ya, mohon maaf ya. Kemudian 1, A tadi sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 3, dan D sama dengan 1. Ini ditutupi badan saya, di sini K-nya sama dengan 3 ya. Kemudian 1 turun, nah ya 1 turun, untuk di bawahnya ini berarti 1 dikali 3, ya kan. Untuk di bawahnya ini 1 dikali 3 ditambah 3. Kemudian di atasnya berarti ini dikali 3 di sini. 1 dikali 3 kuadrat tambah 3 kali 3. Kemudian di bawahnya 1 kali 3 kuadrat tambah 3 kali 3 ditambah lagi 3, ya. Kemudian di atasnya kalikan lagi dengan 3 di sini, ini kalikan dengan 3 yang di sini, itu sama dengan 1 kali 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 kuadrat ditambah 3 kali 3. Kemudian hasil akhirnya kamu tambahkan dengan 1. Kenapa saya bikin begini? Saya mau mengajak kamu lebih jeli dari metode Horner itu ya. Bisa langsung kita sederhanakan nih, tapi saya mau mengajak kamu nanti dari mana hasilnya 3, dari mana ini. Pokoknya jalannya
ini turun 1, kemudian dikali 3 di sini, naik ke sini, dijumlahkan kemari, dikalikan ke sini, naik ke sini, turun ke sini gitu ya. Nah, setelah dapat semua, kita sederhanakan ya. Tadi di sini 3, di sini 1, di sini 3, 3 ini dari koefisien dan konstanta. Kemudian 1, maka ini kita sederhanakan nilainya 3, kemudian nilainya ini 6, kemudian nilainya ini 18, kemudian nilainya ini 21, kemudian nilainya itu di atas 63, kemudian jumlahnya sama dengan 64. Maka nilai akhirnya adalah hasilnya adalah F3 sama dengan 64 ya. Gampang ya? Gampang ya. Jadi hasil dari mencari nilai suatu polinomial dengan dua cara yang berbeda harusnya sama. Yang tadi titik-titik kamu lengkapi ya. Saya lihat nanti di catatanmu harus lengkap. Nah, begitu saja nilai mencari nilai polinomial dengan menggunakan metode Horner. Gampang ya. Kalau kamu sudah simak video saya pada pembagian dua polinomial melakukan dengan cara metode Horner, pasti metode ini sudah akrab ya dengan kamu. Sangat gampang untuk mencari nilai suatu polinomial ya. Materi minggu ini bagi saya dan saya rasa untuk kamu juga sangat-sangat sederhana untuk bisa kamu pahami. Nah, kalau kamu kurang paham bisa kamu rewind atau tonton kembali video saya di menit-menit pertama. Nah, untuk itu kalau sudah jelas sama kamu, maka ada saya kasih tugas, yaitu kerjakan uji kompetensi 4.1 di buku paketmu halaman 132 ya. Kamu cek halaman 132 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kenapa sampai dengan nomor 10? Iya, karena kita sudah lengkap mempelajari polinomial sampai kepada nilai polinomial. Uji kompetensi 4.1 itu mengenai itu semua. Jadi bisa kamu langsung diuji dari apa yang sudah kamu terima beberapa minggu ini ya. Jadi kamu kerjakan semuanya ya. Nomor dari 4 kompetensi uji kompetensi 4.1 di buku tugasmu ya. Nanti saya cek di kelas offline kita apakah kamu sudah selesai atau belum, dan catatan ini juga saya akan periksa sebagai nilai tugas ya. Singkat video kali ini karena kita sudah membahasnya, dasarnya sudah ada dari minggu-minggu lalu ya. Sederhana sekali. Kalau kamu mengikuti semua apa yang saya sampaikan minggu per minggu, saya yakin kamu bisa mengerjakan uji kompetensi 4.1 itu. Demikian dulu video singkat minggu ini, pemaparan materi mengenai nilai polinomial pada program papan tulis online untuk kelas 11 MIPA ya. Akhir kata saya ucapkan kamu untuk selamat belajar dan tetap sehat ya, ahau ya. Sampai jumpa pada